Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hatami dengan NPM 233510542. Kami dari kelompok 2 yang berisikan 5 anggota, saya sendiri dan keempat teman saya, itu pertama ada Putra Supriyanto, yang kedua yaitu ada Farisa Putri Persanti, yang keempat yaitu ada Aini Azahra, dan yang kelima itu ada Salsabila Ramadhani. Baiklah, ini hasil proyek kami yaitu yang berjudul Raso AI yang akan disampaikan pertama oleh rekan saya yaitu Farisa Putri Prasanti. Baik, saya Fadisa Putri Prasanti. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya mengenai Computer Vision MobileNet V2. Ini tuh membahas bagaimana AI mengenali gambar makanan. Di sini kami menggunakan CNN, yaitu arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk memproses data visual gambar. CNN ini mampu mengekstrak fitur-fitur seperti warna, bentuk, dan tekstur secara otomatis. Nah, kenapa kami menggunakan MobileNet V2? Karena ringan dan efisien, cocok untuk aplikasi web real-time. Kemudian akurasi tinggi dengan arsitektur deep-wise separable. Kemudian pre-train pada ImageNet, lalu di fine-tune dengan dataset 9 kelas makanan Padang. Untuk alur prediksi CNN-nya di sini dari gambar mentah menjadi nama makanan. Untuk proses pertamanya, user mengunggah foto makanan, kemudian penyesuaian input, ukurannya yaitu 224 kali 224, rescale, normalisasi nilai pixel 255.0, kemudian model CNN memprediksi dengan MobileNet V2 predict, dan kemudian dia memunculkan output kelas dan confidence, misalnya hasil rendang 98%. Oke, kita lanjut ke bagian kodenya. Nah, di sini kita menggunakan kode di bagian backend, kemudian app, service, cnn, service.py. Nah, bagian pertama, di sini kita lihat baris 17 sampai 20. Nah, jadi ini tuh kita bisa lihat bahwa model kami itu telah dilatih khusus untuk mengenali 9 jenis makanan. Ini untuk nama-nama makanannya. Nah, Sumatera Barat, mulai dari ayam goreng hingga telur dadar. Lanjut untuk baris 33. Nah, 33 hingga 54. Nah, kita fokus pada fungsi predik di baris ke-33 dulu. Nah, di sini saat pengguna mengunggah foto makanan dari website, gambar tersebut akan masuk ke fungsi ini. Nah, pada baris ke-54, baris 54 ini, di sini image resize 224 kali 224, yaitu gambar tersebut dipaksa untuk diubah ukurannya menjadi persis seperti nilai pixel ini. Mengapa? Karena ini adalah ukuran wajib standar masukan untuk arsitektur MobileNet V2. Selanjutnya kita lihat untuk baris ke-60. Nah, di baris 60 ini, sini ada image array 225.0 menjadi rentang 0 sampai 1. Jadi langkah ini tuh sangat krusial agar proses kalkulasi matematika komputer berjalan lebih cepat dan akurat saat menebak gambar. Nah, lanjut untuk baris ke-66. Baris 66 sampai baris ke-72 nanti. Nah, hasil pada baris 66 ini, model melakukan prediksi. Hebatnya di baris 70, nah di 70 ini, kami menambahkan sistem deteksi akurasi confidence threshold. Nah, jadi jika tingkat keyakinan AI di bawah 70%, sistem dengan cerdas akan menolak gambar tersebut dan mengenalinya sebagai bukan makanan. Nah, hal ini tuh mencegah AI kami menebak gambar secara halusinasi atau sembarangan. Jadi misalnya kalau kita input gambar mobil, dia akan menjawab ini bukan dari makanan Padang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, pada slide ini ditampilkan arsitektur sistem rasio AI. Nah, untuk membangun sistem ini, kami membagi menjadi dua environment utama, yaitu front-end berbasis Node.js dan back-end-nya itu berbasis FastAPI. Nah, untuk front-end, dia ini merupakan antarmuka yang digunakan pengguna untuk mengunggah gambar makanan, bertanya kepada AI, dan melihat hasil analisis. Sedangkan backend ini, dia berfungsi sebagai pusat pemrosesan yang menghubungkan seluruh layanan AI. Lalu, alur kerja ini dimulai ketika pengguna mengirim gambar atau pertanyaan melalui front-end ini. Permintaan tersebut akan diberikan oleh
API Gateway yang dibuat menggunakan FastAPI. Jika pengguna mengunggah gambar makanan, API akan meneruskan ke CNN Service yang menggunakan model MobileNet untuk mengenali jenis makanannya. Lalu, hasil akan diidentifikasi di dalam RAG Service untuk mencari informasi yang relevan, seperti kandungan gizi atau informasi makanannya. Nah, terakhir, di sini informasi tersebut diproses oleh LLM Service menggunakan Grox API, sehingga menghasilkan jawaban yang lebih natural dan mudah dipahami. Kemudian, hasilnya itu dikirim kembali ke front end untuk ditampilkan kepada pengguna. Dengan pembagian seperti ini, setiap komponen memiliki tugas masing-masing, sehingga sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara. Di sini, mari kita buktikan langsung di dalam source code-nya. Ini adalah tampilan file main.py-nya yang akan bertindak sebagai jantung utama backend kami. Di bagian fungsi lifespan ini, kita bisa melihat bahwa saat server pertama kali dihidupkan, arsitektur kami secara otomatis akan memuat mode kecerdasan buatan CNN ke dalam memori komputer, atau CNN Server Load Model. Nah, ini memastikan respons aplikasi nantinya menjadi sangat cepat karena AI sudah standby. Lalu, selanjutnya, pada kode selanjutnya, di sini bagaimana front end dan back end-nya itu bisa saling terhubung. Nah, arsitektur ini dihubungkan melalui cross main layer, di mana baris kode ini dia ibaratkan jembatan izin yang mengizinkan antarmuka pengguna atau Next.js kami untuk saling bertukar data dengan mesin AI atau Python secara real time. Lalu, pada kode selanjutnya, di sini backend dia bakalan mengumpulkan semua endpoint atau jalur komunikasi yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yaitu Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Supriyanto. Di sini saya akan menjelaskan dataset makanan Padang. Di sini ada 9 kelas makanan khas Sumatera Barat. Yang pertama ada ayam goreng, ayam pop, daging rendang, dendeng batoko, gulai ikan, gulai tambusu, gulai tunjang, telur balado, dan telur dadar. Nah, untuk selanjutnya ada API backend atau Fast API. Endpoint yang menghubungkan seluruh service. Yang pertama ada main.py, service utama, dan endpoint.py atau routing API. Di sini yang pertama di dalam main.py ini ada Fast API, dan sampai yang terakhirnya ada Grok. Nah, untuk detailnya mungkin saya bisa lanjut tunjukkan codingannya. Di line 117 di sini ada sebuah klasifikasi dengan CNN. Nah, setelah gambar diterima oleh backend, sistem tidak langsung memberikan jawaban pada baris ini. Gambar terlebih dahulu dikirim ke layanan CNN. Nah, CNN ini berfungsi untuk mengenali jenis makanan dari gambar yang diunggah. Misalnya, jika user mengunggah gambar makanan, CNN akan memprediksi nama makanannya, seperti ayam pop, rendang, atau makanan khas lainnya. Jadi, fungsi CNN di sini adalah sebagai tahap awal untuk mengubah gambar menjadi informasi nama makanan. Nah, untuk selanjutnya ada di line 132, ya ini ada cari data di RAG. Di RAG ini bisa setelah nama makanan berhasil dikenali oleh CNN, proses berlanjut ke sistem RAG. Pada baris ini,
pada baris ini hasil prediksi dari CNN digunakan sebagai kata kunci pencarian. Nah, RAG ini bertugas mencari informasi yang relevan dari database atau knowledge base. Nah, untuk informasi yang dicari bisa berupa sejarah makanan, asal daerah, bahan utama, kandungan gizi, dan penjelasan pendukung lainnya. Dengan cara ini, jawaban AI tidak hanya berasal dari tebakan model, tetapi juga didukung oleh data yang sudah disiapkan. Nah, selanjutnya eh, di line 134 di sini ada kirim ke LLM. Pada bagian ini, backend mulai menyusun instruksi untuk AI. Instruksi ini disebut prompt. Ini adalah contoh promptnya. Kamu adalah Siti, seorang asisten. Selanjutnya, prompt tersebut berisi personal AI bernama Siti. Nah, persona ini digunakan agar jawaban AI memiliki gaya yang sesuai dengan tujuan aplikasi, yaitu menjelaskan makanan khas Indonesia secara informatif dan mudah dipahami. Nah, di bagian ini juga data dari CNN dan RAG dapat digabungkan menjadi satu konteks. Jadi, AI akan menerima informasi yang lebih lengkap sebelum membuat jawaban. Nah, untuk yang di line 180, nah ini setelah prompt selesai dibuat, sistem mengirimkannya ke LLM Grok melalui fungsi generate underscore stream. Dengan kata lain, file ini menyatukan 3 teknologi utama, yaitu CNN untuk pengenalan gambar, RAG untuk pencarian data, dan LLM Grok untuk menghasilkan jawaban akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Irul. Fungsi ini menghasilkan jawaban AI secara streaming. Artinya jawaban tidak harus menunggu selesai seluruhnya, tetapi bisa langsung dikirim bertahap ke front end. Nah, selanjutnya adalah front-end, yang mana pada bagian front-end ini kami akan menggunakan Next.js dan juga React untuk membangun tampilan website agar cepat, responsif, dan juga mudah digunakan. Nah, React sendiri itu digunakan untuk membuat komponen-komponen antarmuka, sedangkan Next.js di sini akan membantu proses loading halaman menjadi lebih cepat. Nah, untuk Tailwind CSS 4 itu digunakan untuk mengatur desain agar tampilannya rapi, dan Setcan UI serta Lookit Icons itu akan digunakan untuk menyimpan komponen dan juga icon yang siap pakai. Nah, untuk fitur utama front-end-nya sendiri, yang pertama adalah chat interface dengan gelembung pesan, yaitu berupa bubble, kemudian upload gambar melalui sidebar, yaitu drag and drop. Berikutnya adalah streaming respon, yang mana nantinya teksnya akan muncul kata per kata. Berikutnya adalah grafik gizi interaktif berupa Ricoh's pie chart, dan juga akan tersedia dark mode dan juga light mode toggle. Kemudian yang terakhir adalah desain responsifnya itu untuk desktop dan juga mobile. Nah, untuk tampilan front-end-nya sendiri, kami menyimpannya di dalam sebuah file yang diberi nama nutritionpiechart.tsx, yang mana di sini kami akan menggunakan mekanisme rigor fallback yang berfungsi sebagai cadangan ketika nantinya data JSON dari AI ini belum lengkap ataupun masih dalam proses pengiriman sedikit demi sedikit. Nah, dengan menggunakan regex ini, nantinya aplikasi tetap bisa mengambil nilai protein, lemak, dan juga karbohidrat dari teks yang sedang ditampilkan, sehingga grafiknya itu dapat dipersiapkan tanpa harus menunggu seluruh responnya selesai. Nah, berikutnya di sini terdapat pengamanan jika nantinya data gizi ini belum berhasil dibaca. Daripada menampilkan pesan error ataupun halaman kosong, aplikasi kami didesain akan menampilkan animasi dengan menampilkan tulisan, yaitu menyiapkan grafik gizi. Nah, hal ini akan membuat pengguna itu mengetahui bahwa sistemnya masih memproses data sehingga tampilannya tetap nyaman digunakan. Berikutnya adalah pada bagian ini untuk menampilkan pie chart dari data gizi tadi dengan menggunakan library Ricoh's, yang mana setiap bagian grafik ini akan memiliki
warna yang berbeda untuk menunjukkan perbandingan antara protein, lemak, dan juga karbohidrat sehingga hasil analisisnya itu menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Nah, selanjutnya adalah lingkungan pengembangan, yang mana di sini akan menunjukkan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang digunakan. Untuk perangkat kerasnya sendiri itu terdiri dari prosesor, RAM, GPU, storage, dan juga OS. Nah, sedangkan untuk perangkat lunaknya sendiri, di sini kami menggunakan Python dan juga Fast API untuk backend, lalu ada TensorFlow ataupun keras untuk AI, lalu ada Next.js, kemudian ada React untuk front-end, kemudian ada Grok API dengan lama 3.3 untuk menghasilkan penjelasan AI, lalu ada Faiz dan juga Hugging Face, yang mana ini digunakan untuk RAG, kemudian ada Tailwind, CSS, dan Setcan untuk tampilan, dan yang terakhir ada Recurse untuk menampilkan grafik hasil analisis. Nah, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Khairul. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Muhammad Khairul Hatami dengan NPM 233510542. Di sini kita melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang LLM Service Group API plus Lalama 3.3. Mengapa saya mengambil Group API sebagai untuk LLM-nya? Inferensinya sangat cepat, terus dia mendukung streaming dan real time, mode Lalama 3.3, 70B versatile, dan yang keempat itu ada gratis untuk penggunaan terbatas atau free trial. Dan mengapa Lalama, model open source dan meta AI, dan 70 miliar parameter sangat pintar, mampu memahami konteks percakapan panjang, mendukung instruksi bahasa Indonesia, dan persona AI atau disebut bisa dibilang Siti, AI diinstruksikan berperan sebagai Siti, ahli gizi, dan pakai kuliner Minangkabau. Di sini untuk LLM-nya kita masukkan ke koneksi ke grupnya. Yang kedua itu ada RAG. RAG merupakan dataset yang sudah saya masukkan ke dalam JSON tersebut. Itu berisi tentang penjelasan tentang makanan khas Minangkabau, berasal dari mana, ahli gizi, dan tentang kandungan gizi dan bahan-bahan yang ada terdapat dalam satu makanan tersebut. Dan RAG ini berfungsi sebagai data JSON, embedding Hugging Face, dan indeks FISS dan similarity search. Di sini sudah terdapat 4 ini. Dan selanjutnya mari kita langsung saja ke codingan tersebut. Di sini kita coba cd backend dulu. Sambil kita menunggu backend-nya berjalan. Di sini di dalam LLM service ini, di sini saya masukkan Grok modelnya tersebut dalam 3.370 versatile yang tadi tersebut. Dan jika kalau kita backend-nya berhasil kita install ke dalam ini, maka dia akan muncul seperti ini. Ini 100% generate-nya. Dan selanjutnya itu ada RAG tersebut. RAG ini berisi tentang JSON yang terdapat data-data set yang sudah saya masukkan ke dalam JSON tersebut. Dan datanya bisa kita lihat di sini ada gizi bahan JSON yang merupakan kandungan-kandungan gizi yang ada. Dan selanjutnya itu ada makanan JSON yang terdapat di dalam sini. Makanan, kalori, dan deskripsi ayam goreng itu apa, ayam pop itu apa. Dan selanjutnya itu resep JSON. Ini merupakan resep yang ada dalam satu makanan tersebut. Dan model makanan H5 ini yaitu vision gambar menggunakan mobile CNN yang sudah disampaikan oleh teman saya. Ini merupakan yang sudah saya tuning sudah kami tuning ke dalam Google Colabs dan hasilnya berupa model makanan H5. Langsung saja kita ke dalam outputnya tersebut. Di sini saya akan mengambil gambar makanan. Kita tanyakan ini makanan apa. Makanan ini adalah makanan dendeng batoko yang merupakan masakan khas Sumatera Barat. Dendeng batoko adalah hidangan. Jadi gambar ini mobile CNN yang melihat visionnya tersebut dan LLM Group mengeksekusi dan melihat gambar tersebut menginisialisasinya
dan LLM tersebut membaca dataset RAG yang sudah saya masukkan tersebut. Dan apa saja bahannya? Bahannya sudah disebutkan di sini dan kandungan gizinya apa. Di sini merupakan bahan-bahan yang digunakan yang buat toko, daging sapi, cabai merah, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu ada untuk kandungan gizi yang buat toko berikut adalah rincian dari masing-masing bahan tersebut. Kenapa saya menggunakan grup itu? Grup itu lebih untuk menaturalkan kata-kata yang ada ini, jadi jangan terlalu baku. Dan di sini saya menambahkan yaitu kandungan gizi total per 100 gram. Komposisinya itu dan yang batoko adalah ini merupakan grafiknya. Dan jika contohnya kita memasukkan gambar selain makanan, seperti mobil atau segala macamnya, seperti makanan burger ini, maka maaf gambar yang ada sepertinya bukan ada. Kenapa? Karena saya sudah membatasi ini makanannya khusus untuk makanan khas Padang, di luar dari makanan khas Padang, maka si LLM tersebut menjawab dengan sopan dan natural. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.